Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Prastianto, NIM 2023-05-01-08-18 dari kelas 2 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT mengenai chapter 2, 3, 5, 6, dan 12. Untuk yang pertama, chapter 2, asal-usul tanah dan ukuran butiran. Pengertian. Asal-usul tanah. Asal-usul tanah merujuk pada proses pembentukan tanah yang berasal dari pelapukan batuan induk melalui proses fisik, kimia, dan biologis. Distribusi ukuran butiran tanah. Ukuran butiran adalah ukuran partikel tanah yang dikelompokkan berdasarkan diameter partikelnya, seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Ukuran butiran sangat berpengaruh pada sifat mekanis tanah, termasuk permeabilitas atau kemampuan tanah untuk mengalirkan air, kekuatan geser atau kemampuan tanah menahan gaya geser, dan kompresibilitas atau kemampuan tanah menyusut atau terkompresi di bawah beban. Tujuan asal-usul tanah memahami proses pembentukan tanah melalui pelapukan batuan induk untuk menentukan karakteristik mineral, struktur, dan stabilitas alami tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Distribusi ukuran butiran tanah mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran butirannya untuk mengetahui karakteristik mekanis seperti kekuatan geser, permeabilitas, dan kompresibilitas tanah. Metode atau cara asal-usul tanah. Yang pertama, pelapukan fisik, pembekuan pencairan, pengembangan air dalam retakan batuan, ekspansi termal, pemuaian akibat suhu tinggi sampai rendah, abrasi oleh angin, air, atau es. Yang kedua, pelapukan kimia, hidrasi, penyerapan air oleh mineral, hidrolisis, reaksi antara air dan mineral, oksidasi, reaksi dengan oksigen, misalnya pembentukan oksidasi besi, karbonasi, reaksi dengan karbon dioksida yang melarutkan mineral. Yang ketiga, pelapukan biologis, akar tanaman yang memperlebar retakan, mikroorganisme yang memproduksi asam organik, aktivitas hewan yang menggali dan memperbesar pori tanah. Distribusi ukuran butiran tanah. Yang pertama, analisis saringan. Tanah dikeringkan dan diayak melalui serangkaian saringan dengan ukuran mesh berbeda untuk tanah kasar. Setiap fraksi butiran yang tertahan diukur untuk mendapatkan distribusi ukuran. Yang kedua, uji hidrometer. Untuk tanah halus, partikel dicampur dalam air. Hidrometer mengukur konsentrasi partikel pada kedalaman tertentu dengan menggunakan prinsip pengendapan Stokes untuk menentukan distribusi partikel halus. Hasil asal-usul tanah. Tanah yang terbentuk melalui pelapukan fisik, kimia, atau biologis memiliki ukuran butiran komposisi kimia dan sifat fisik yang beragam. Hasil pelapukan menghasilkan tanah dengan karakteristik spesifik seperti permeabilitas, kohesi, atau plastisitas tergantung pada jenis pelapukan yang mendominasi. Distribusi ukuran butiran tanah. Yang pertama, kurva distribusi ukuran butiran tanah menunjukkan persentase kumulatif berat tanah yang lolos pada berbagai ukuran saringan atau ukuran partikel dalam uji hidrometer. Yang kedua, parameter seperti ukuran efektif D10, koefisien keseragaman CU, dan koefisien kelengkungan CC digunakan untuk menentukan gradasi butiran tanah yang mempengaruhi sifat mekanis tanah. Manfaat teoritis asal-usul tanah menjelaskan variasi sifat fisik dan mineralogi tanah yang dapat membantu dalam studi geologi, pedologi, dan rekayasa geoteknik.
Yang kedua, memahami bagaimana proses pelapukan fisik, kimia, dan biologis membentuk tanah dan mempengaruhi karakteristiknya, seperti kemampuan menyerap air, kestabilan di lereng, dan interaksi dengan faktor lingkungan lainnya. Distribusi ukuran butiran tanah. Memahami pengaruh ukuran butiran terhadap sifat mekanis tanah seperti kekuatan geser, permeabilitas, dan kompresibilitas yang penting dalam desain fondasi, lereng, dan drainase. Menyediakan dasar bagi sistem klasifikasi tanah seperti USGS dan ASHTO yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknik sipil dan geoteknik untuk menganalisis dan mendesain struktur. Manfaat praktis asal-usul tanah memudahkan pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk berbagai proyek konstruksi berdasarkan proses pembentukan dan jenis tanah yang dominan, misalnya tanah residual atau tanah transportasi. Menentukan stabilitas tanah di lingkungan tertentu, seperti lereng atau tepi sungai, dengan memperhatikan proses pelapukan dan dampak lingkungannya. Distribusi ukuran butiran tanah membantu memilih metode konstruksi yang sesuai seperti jenis fondasi dangkal atau dalam, sistem drainase, dan teknik stabilisasi untuk tanah dengan karakteristik tertentu. Menentukan stabilitas lereng, perencanaan sistem drainase, dan mengidentifikasi risiko likuifaksi untuk tanah yang jenuh air di daerah rawan gempa. Memudahkan desain lapisan dasar infrastruktur jalan, penentuan lapisan drainase, dan pemilihan teknik stabilisasi untuk menjaga kestabilan struktur di atasnya. Kesimpulan, distribusi ukuran butiran tanah mempengaruhi berbagai sifat mekanis dan fisik tanah yang sangat penting dalam aplikasi geoteknik, termasuk kestabilan fondasi, stabilitas lereng, efektivitas sistem drainase, ketahanan jalan, serta mitigasi risiko likuifaksi. Dengan memahami dan mempertimbangkan distribusi ukuran butiran dalam perencanaan, para insinyur dapat membuat keputusan desain yang lebih tepat, memastikan keamanan dan stabilitas struktur, serta meningkatkan efisiensi konstruksi yang sesuai dengan karakteristik tanah di lokasi proyek. Untuk yang kedua, chapter ketiga, hubungan berat volume. Pengertian. Tanah terdiri dari partikel padat yang dihubungkan oleh ruang pori yang bisa terisi oleh air dan udara. Sistem tiga fase pada tanah. Padatan atau solid, partikel tanah seperti pasir, tanah liat atau bahan organik. Void atau porous space, ruang kosong di antara partikel tanah. Pori ini bisa terisi udara atau air. Cairan atau water, air yang terjebak dalam ruang void tanah. Jika kita menggambarkan tanah sebagai suatu sistem, maka kita melihatnya sebagai campuran dari ketiga fase tersebut. Berdasarkan keadaan ruang void, tanah bisa dibagi menjadi tiga kategori. Tanah kering ketika ruang void hanya terisi udara tanpa adanya air. Tanah jenuh ketika seluruh ruang void terisi air. Tanah lembab ketika sebagian ruang void terisi air dan sebagian lainnya terisi udara. Pentingnya pemahaman hubungan berat dan volume. Dalam banyak aplikasi geoteknik, kita perlu mengetahui hubungan antara berat dan volume tanah untuk mendesain struktur seperti fondasi, lereng, dan lain-lain. Misalnya, untuk menghitung kapasitas dukung tanah atau merancang stabilitas lereng, kita harus mengetahui nilai-nilai seperti berat jenis tanah, rasio void, dan kelembapan tanah. Tujuan: memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem tiga fase, padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void rasio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode atau cara memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem tiga fase, padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void rasio, porositas,
kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Hasil, parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. Contoh, perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis digunakan untuk mendesain fondasi yang stabil dan aman, membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulan, hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung fondasi. Untuk yang ketiga, chapter 5, klasifikasi tanah. Pengertian, klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik dan perilaku rekayasa tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi tanah dengan cara yang efisien, terutama dalam bidang teknik, sipil, dan geoteknik, di mana sifat-sifat tanah yang berbeda memiliki dampak besar pada stabilitas dan fungsi struktur. Tujuan klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi AASHTO. Yang pertama, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya, terutama dalam menentukan kualitas tanah sebagai lapisan dasar jalan atau subgrade. Yang kedua, fokus pada stabilitas dan daya dukung tanah agar mampu menopang beban lalu lintas. Tujuan klasifikasi tanah, sistem klasifikasi terpadu USGS. Yang pertama, digunakan secara luas dalam berbagai proyek teknik sipil dan geoteknik, termasuk fondasi bangunan, bendungan, dinding penahan, dan infrastruktur besar lainnya. Fokus pada pemahaman karakteristik tanah secara menyeluruh, terutama mengenai gradasi dan plastisitas untuk menjamin stabilitas dan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Metode klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi AASHTO. Yang pertama, tanah diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok utama, A1 hingga A7, berdasarkan distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas. Yang kedua, mengukur plastisitas melalui batas cair, LL, dan indeks plastisitas, PI, untuk mengidentifikasi jenis tanah halus. Yang ketiga, menggunakan indeks kelompok atau group index, GI, untuk memberi nilai kualitas numerik bagi tanah sebagai subgrade. GI dihitung berdasarkan persentase partikel halus, F200, batas cair LL, dan indeks plastisitas PI. Sistem klasifikasi terpadu USGS. Yang pertama, tanah diklasifikasikan menjadi 2 kategori besar, berbutir kasar atau coarse granite soils dan berbutir halus fine granite soils. Yang kedua, tanah berbutir kasar diklasifikasikan lebih lanjut dengan menghitung coefficient of uniformity atau CU dan coefficient of gradation atau CC untuk menilai gradasi tanah. Selain itu, tanah berbutir halus dinilai berdasarkan batas cair dan indeks plastisitas dengan plot pada diagram plastisitas untuk menentukan plastisitas rendah L atau tinggi H. Hasil pengujian sistem klasifikasi AASHTO.
Yang pertama, tanah dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, kelompok granual A1 hingga A3 mengandung 35% atau lebih sedikit partikel yang lolos dari saringan nomor 200. Contohnya A1 kerikil bergradasi baik dan A3 pasir bergradasi buruk. Yang kedua, kelompok silt clay A4 hingga A7 mengandung lebih dari 35% partikel halus dengan subkelompok berdasarkan plastisitas seperti A6 lempung berplastisitas rendah atau A7 lempung berplastisitas tinggi. Sistem klasifikasi terpadu USGS. Yang pertama, tanah berbutir kasar atau kerikil dan pasir diberi simbol berdasarkan gradasi GW untuk gravel well graded, GP untuk gravel poorly graded, SW untuk sand well graded, dan SP untuk sand poorly graded. Yang kedua, tanah berbutir halus atau lanau dan lempung diberi simbol berdasarkan plastisitas. ML low plasticity silt, MH high plasticity silt, CL low plasticity clay, dan CH high plasticity clay. Manfaat teoritis sistem klasifikasi ASHTO. Yang pertama, menyediakan dasar ilmiah untuk memahami sifat fisik dan perilaku plastisitas tanah sebagai material subgrade. Yang kedua, mendukung penelitian tentang cara meningkatkan kualitas tanah subgrade dan stabilitas jalan melalui perbaikan tanah berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh klasifikasi ini. Sistem klasifikasi terpadu USGS. Yang pertama, memberikan dasar teoritis yang mendalam untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya pada stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. Yang kedua, memberikan klasifikasi yang lebih rinci, memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar, dari bendungan hingga dinding penahan. Manfaat praktis sistem klasifikasi ASHTO. Yang pertama, memudahkan pekerja jalan dan insinyur di lapangan dalam memilih dan menilai kualitas tanah yang digunakan sebagai dasar jalan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kegagalan jalan dengan menggunakan klasifikasi tanah yang sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Sistem klasifikasi terpadu USGS memungkinkan penggunaan tanah secara spesifik dalam berbagai aplikasi lapangan seperti fondasi bangunan, bendungan, dan dinding penahan. Kedua, mengurangi biaya tambahan karena meminimalisasi kebutuhan perbaikan atau stabilisasi tanah, terutama pada proyek besar yang membutuhkan jenis tanah dengan karakteristik tertentu. Kesimpulan, klasifikasi tanah adalah proses penting dalam teknik sipil untuk menentukan karakteristik dan perilaku tanah yang tepat dalam mendukung berbagai struktur dan infrastruktur. Dua sistem utama yang digunakan yaitu sistem klasifikasi AASHTO dan sistem klasifikasi terpadu USGS, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. AASHTO lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan konstruksi jalan, sementara USGS menawarkan detail yang lebih mendalam untuk aplikasi teknik sipil yang lebih luas. Dengan menggunakan kedua sistem ini, insinyur dapat memilih dan memodifikasi tanah sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam konstruksi. Yang keempat, pemadatan tanah, chapter 6. Pengertian. Pemadatan tanah adalah proses memadatkan tanah dengan cara mengeluarkan udara dari pori-pori tanah. Pemadatan tanah penting untuk meningkatkan berat jenis kering tanah, yang berarti meningkatkan kepadatan tanah sehingga tanah menjadi lebih kuat dan stabil. Fungsi utama uji pemadatan untuk menentukan nilai MDD atau berat volume kering maksimum, OMC atau kadar air optimum.
Tujuan pemadatan tanah. Yang pertama, meningkatkan kekuatan tanah. Pemadatan membuat tanah lebih kuat dan stabil, sehingga mampu menopang beban struktur di atasnya tanpa risiko keruntuhan. Yang kedua, mengurangi ruang antar partikel atau void ratio. Pemadatan menurunkan volume pori dalam tanah, membuatnya lebih padat dan mengurangi kemungkinan pergerakan internal yang dapat menyebabkan penurunan atau settlement. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tanah atau bearing capacity. Kepadatan tinggi memungkinkan tanah mendistribusikan beban secara merata, penting untuk fondasi bangunan, jalan, dan bendungan. Yang keempat, mengurangi permeabilitas tanah. Tanah yang padat memiliki pori yang lebih sedikit, sehingga lebih sulit bagi air untuk merembes masuk. Ini mengurangi risiko erosi internal dan keruntuhan tanah akibat pergerakan air. Yang kelima, meningkatkan stabilitas lereng dan tanggul. Pada lereng curam atau tanggul, padatan tanah membantu menjaga tanah tetap stabil dan mencegah longsor atau erosi. Metode pemadatan tanah. Yang pertama, smooth wheel roller. Roller dengan drum halus yang cocok untuk tanah berpasir atau berbutir kasar. Digunakan terutama untuk pemadatan permukaan yang halus pada lapisan atas jalan dan landasan batu. Six foot roller. Roller dengan tonjolan yang efektif untuk tanah lempung atau kohesif. Cocok untuk penetrasi dalam dan mengunci butiran tanah kohesif secara maksimal. Yang ketiga, pneumatic tiered roller. Roller dengan ban karet yang menghasilkan tekanan merata digunakan untuk tanah campuran dan cocok untuk lapisan permukaan yang halus. Yang keempat, vibratory roller. Menggunakan getaran untuk memadatkan tanah berbutir kasar, seperti pasir atau kerikil. Efektif untuk tanah dengan komposisi besar atau tanpa kohesi. Metode CBR, California Bearing Ratio. Pengujian daya dukung tanah yang mengukur resistensi terhadap penetrasi beban standar umum digunakan dalam proyek jalan dan fondasi. Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Metode lapangan untuk menilai daya dukung tanah secara cepat dengan menghitung penetrasi kerutut ke dalam tanah. Berguna untuk menilai konsistensi lapisan tanah di kedalaman yang berbeda. Lightweight deflectometer atau LWD. Pengujian non-destruktif untuk mengukur modulus elastisitas tanah dan kekakuan tanpa merusak permukaan. Sering digunakan di proyek besar seperti jalan dan landasan batu. Hasil pemadatan tanah. Yang pertama, kepadatan tinggi. Tanah mencapai kepadatan optimal sehingga kekuatan dan stabilitas meningkat, menjadikannya lebih aman untuk mendukung struktur. Yang kedua, kekuatan geser tanah meningkat. Pemadatan meningkatkan kekuatan geser, mengurangi kemungkinan tanah bergerak atau tergelincir pada beban lateral. Sangat penting untuk lereng dan tanggul. Yang ketiga, pengurangan volume pori tanah. Tanah yang dipadatkan memiliki volume pori lebih kecil, sehingga permeabilitas menurun dan tanah menjadi lebih tahan terhadap infiltrasi air. Yang keempat, tanah lebih konsisten. Pemadatan memberikan kepadatan dan kekuatan yang merata pada lapisan tanah, sehingga mendukung kestabilan jangka panjang dan mengurangi risiko deformasi pada area tertentu. Manfaat teoritis. Dasar dalam geoteknik. Pemadatan tanah memberikan pengetahuan mendasar dalam geoteknik terkait hubungan antara struktur partikel tanah, kadar air, dan kepadatan. Kedua, pengembangan metode uji standar seperti uji Proctor dan CBR. Uji ini menjadi dasar untuk menentukan kadar air optimal dan kepadatan maksimum, memberikan panduan ilmiah dalam proses pemadatan. Yang ketiga, model stabilitas tanah, menjelaskan perilaku tanah dalam keadaan padat dan
cara meningkatkan daya dukung tanah untuk konstruksi, terutama dalam lingkungan yang memerlukan keamanan tinggi seperti bendungan atau jembatan. Yang keempat, teori konsolidasi dan settlement. Pemadatan mendalam dalam ilmu geoteknik membantu memahami proses penurunan atau pergerakan tanah di bawah beban, yang sangat penting dalam desain struktur fondasi. Manfaat praktis. Yang pertama, pencegahan penurunan diferensial. Tanah yang padat mencegah terjadinya penurunan atau deformasi tidak merata yang dapat merusak fondasi bangunan atau permukaan jalan. Yang kedua, permukaan, frekuensi perbaikan dan pemeliharaan. Struktur yang didukung oleh tanah yang padat lebih stabil, sehingga mengurangi kebutuhan perbaikan akibat kerusakan struktural atau deformasi tanah. Yang ketiga, meningkatkan umur struktur. Tanah yang dipadatkan dengan baik menyediakan landasan yang kokoh, memperpanjang umur jalan, landasan pacu, dan bangunan. Yang keempat, pengurangan erosi dan peningkatan drainase. Tanah yang dipadatkan lebih tahan terhadap erosi oleh air, yang membantu menjaga stabilitas lereng, tepi jalan, atau tebing. Yang kelima, penghematan biaya konstruksi jangka panjang. Dengan mengurangi resiko kerusakan dan penurunan tanah, proyek menggunakan tanah padat dapat mengurangi biaya konstruksi dan perawatan jangka panjang yang memberi nilai ekonomis bagi pemilik proyek. Yang kelima dan yang terakhir, chapter 12, kekuatan geser tanah. Pengertian. Kekuatan geser tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan gaya geser atau gaya yang berusaha menggeser partikel-partikel tanah dari tempatnya. Ini merupakan karakteristik penting dalam ilmu teknik sipil dan geoteknik, karena kekuatan geser tanah menentukan stabilitas tanah terhadap longsoran, pergeseran, dan deformasi di bawah beban. Tujuan: mengukur kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan atau keruntuhan tanah. Penting dalam desain struktur seperti pondasi, lereng, dan struktur penahan tanah. Memastikan tanah memiliki kapasitas dukung yang cukup. Mengurangi risiko kegagalan tanah seperti longsor atau pergeseran. Cara atau metode. Untuk mengukur dan mengklasifikasikan kekuatan geser tanah, berbagai metode pengujian digunakan yang mengukur hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser yang diterapkan pada tanah. Beberapa metode pengujian utama yang digunakan antara lain uji geser langsung atau direct shear test untuk tanah kurang kohesif, mengukur gaya geser yang diperlukan untuk kegagalan. Yang kedua, uji triaksial, mendeteksi respon tanah terhadap gaya geser dalam kondisi tekanan yang berbeda, cocok untuk tanah kohesif. Yang ketiga, uji geser balok atau fan shear test, khusus tanah kohesif jenuh, menggunakan balok dengan sayap untuk mengukur gaya geser. Hasil klasifikasi kekuatan geser tanah mengidentifikasi dua parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan geser tanah, yaitu kohesi. Kohesi mengukur gaya tarik antar partikel tanah yang mengikat mereka bersama. Kohesi sangat dominan pada tanah kohesif seperti lempung, di mana partikel tanah saling berikatan kuat. Sudut gesek dalam. Sudut gesek dalam menggambarkan hambatan gesek yang terjadi antara partikel tanah yang berdekatan ketika gaya geser diterapkan. Pada tanah granular seperti pasir, sudut gesek dalam sangat penting dalam menahan pergerakan partikel tanah dan mencegah pergeseran. Hasil klasifikasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas dukung tanah, stabilitas lereng, dan desain fondasi bangunan. Manfaat teoritis. Yang pertama, memahami perilaku tanah. Klasifikasi ini memungkinkan kita untuk memahami interaksi antar partikel tanah ketika dikenakan gaya geser dan bagaimana tanah itu akan merespon terhadap beban eksternal. Yang kedua, pengembangan model matematis dan simulasi. Pengetahuan tentang kekuatan geser digunakan dalam simulasi komputer dan model numerik untuk merancang struktur geoteknik dan untuk memprediksi bagaimana tanah akan berperilaku dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, teori stabilitas lereng. Pemahaman tentang kekuatan geser tanah sangat penting dalam
menganalisis stabilitas lereng, dan merancang pencegahan longsoran tanah. Manfaat praktis. Yang pertama, desain pondasi yang aman. Dengan mengetahui kekuatan geser tanah, kita dapat merancang pondasi yang cukup kuat untuk menahan beban dari bangunan tanpa menyebabkan kegagalan tanah. Hal ini sangat penting untuk bangunan bertingkat tinggi dan struktur besar lainnya. Yang kedua, stabilitas lereng. Pengujian kekuatan geser tanah digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng dan untuk merancang sistem yang aman untuk tanah yang terpapar beban besar, seperti jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah. Yang ketiga, desain struktur penahan tanah. Dalam merancang struktur penahan tanah, klasifikasi kekuatan geser tanah membantu memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan tekanan lateral tanah tanpa mengalami kegagalan atau pergeseran. Yang keempat, kapasitas dukung tanah. Klasifikasi kekuatan geser digunakan untuk menentukan seberapa kuat tanah dapat menahan beban dari struktur, seperti fondasi bangunan, tanpa mengalami pergeseran yang dapat merusak keseluruhan struktur. Kesimpulan, klasifikasi kekuatan geser tanah bertujuan untuk menentukan kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan. Yang penting dalam desain struktur seperti fondasi, lereng, dan penahan tanah. Metode seperti uji geser langsung, uji triaksial, dan uji geser balok digunakan untuk mengukur kohesi dan sudut gesek dalam yang dipengaruhi kapasitas dukung tanah. Hasil klasifikasi ini membantu dalam perancangan struktur yang aman dan stabil, serta mengembangkan teori dan model untuk analisis geoteknik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.